Dalam tim dengan NIM 260 401 251 30056. Saya dari kelompok 2 yang mendapatkan bagian laut Halmahera. Saya akan membahas bagaimana pengolahan data NFK, yaitu nitrat, fosfat, dan klorofil A pada kandungan-kandungan nutrien tersebut pada laut Halmahera. Pertama-tama kita buka ya situs gini. Dapatkan sebuah koordinat. Saya telah memilih koordinat laut Halmahera yang berdekatan dengan Pulau GB. Oke, selanjutnya kita buka dari Google. Kita buka dari Copernicus. Nah, karena kita ingin mendapatkan nutrien, kita bisa pilih di sininya, kita bisa pilih nutrien, kita pilih Global Ocean Bioscience Chemistry. Nah, di sini kita bisa download, bisa kita buka seperti seperti biasa. Oke, seperti biasa. Karena kita di sini ingin cari ini, nah di sini kita pilihnya Nutrients Daily. Oke, setelah kita pilih Nutrients Daily, terus kita biasa masukin apa koordinat dari si ke dalam Marine Copernicus. Kita pilih dari Januari tanggal pertama sampai Januari tanggal 31. Berapa jadi sampai 34,43. Biasa saja kita download datanya. Nah, selagi mendownload, saya juga tadi telah mencobanya. Mungkin kita bisa langsung pindah ke ODV. Nah, di ODV kita bisa file, kita bisa open, kita bisa open dokumen kita yang pengen dimasukin dari NFK. Oke, tanya seperti pada penentuan arus, kita bisa next 2 kali. Itu bisa kita ke time, kita subset dimension, kita ganti jadi 0. Oke, finish. Di nama profil Pak Laut Halmahera 25. Oke, maka nanti bisa klik kanan di map. Setelah klik kanan di map, kita bisa ke properties. Dari properties kita ke layers. Nah, terus layers kita ke bagian mana ya? Oh, bagian land topography dan draw color burstnya kita checklist.
Selanjutnya kita oke saja. Terus kita klik, kita pencet luar map. Setelah itu kita ke layout, biasa lewat template, cawan surface windows. Nah, setelah itu kita klik di map, kita ke properties. Properties kita ke display style. Display style kita ke yang diva grid. Nah, wake of rated grading kita ganti ke diva grading. Setelah itu, yang height per estimate-nya kita, height per estimate-nya kita unchecklist. Setelah itu oke. Nah, kalau kita klik kanan lagi di klik kanan di map, kita pencet properties. Setelah kita pencet properties, kita pin kita ke contours. Terus kita panah atasnya kita pencet. Terus kita langsung kita oke udah centang tuh contours kita oke. Selanjutnya kita ke kanan. Ini kita telah dapat gambaran nih eh tingkat klorofil A pada kita dapat carbohidrat. Nah, kita di sini akan mendownload GIF dulu, kita ekstrak, kita animation, kita bisa surface. Oke, kita ganti namanya dulu jadi klorofil. Ya, klorofil A lewat Halmahera Januari 2025. Sip. Nah, untuk kita save PNG, kita save plot as, kita ke dokumen, ini ke yang kita dapat. Di sini kita ganti formatnya jadi PNG. Save. Ini coba kita ekstrak ulang, ekstrak animation, bisa surface, if, kita ke klorofil Januari 2025. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, untuk foto kita bisa memang dari daerah yang berdekatan Halmahera dengan Pulau GB, mungkin memang angka klorofilanya di semua di daerah hijau semua. Nah, kita akan lihat dari si kita akan lihat dari si GIF-nya apa ada mungkin ada masalah dalam GIF-nya mungkin saya pause dulu videonya sampai GIF-nya bisa diputar. Dalam tadi setelah saya coba-coba untuk GIF-nya tidak bisa ditangkap, mungkin tidak tahu kenapa. Tapi saya bisa menjelaskan bagaimana eh, eh, misalnya nih di sekitar sebuah pulau itu ada banyak klorofil A. Yang pertama banyak limbah yang dibuang oleh manusia. Nah, dan itu pun mengandung banyak nitrat dan fosfat. Nah, nitrat dan fosfat sendiri juga menjadi nutrien yang sangat dibutuhkan bagi mungkin dari makroalga dan
dan plankton yang ada di sekitar perairan, di sekitar pesisir. Nah, karena banyaknya nitrat dan fosfat pada sekitaran pantai atau pesisir, maka jumlah tumbuhan itu pun akan banyak. Sehingga tumbuhan-tumbuhan penghasil klorofil A akan menumpuk pada daerah yang memiliki banyak nitrat dan fosfat. Tapi eh, suatu hal yang berlebihan juga tidak baik untuk alam kan. Semakin banyaknya misalnya manusia yang buang sampah ke sungai atau semakin banyaknya kandungan nitrat dan fosfat yang terdapat di laut bisa menyebabkan bisa menyebabkan apa ya namanya overpopulasi pada tumbuhan-tumbuhan berklorofil A ini yang bisa menutupi cahaya matahari untuk masuk ke dalam. Mungkin saya tidak bisa mendownload GIF-nya. Saya hanya bisa mendownload gambarnya saja sehingga saya tidak apa ya, tidak tahu perubahannya. Tapi kata ibu itu juga bisa disebabkan oleh arus oleh arus yang tadi dijelaskan di depan mobil ibu tanaman-tanaman tanaman-tanaman penghasil klorofil A bisa ke daerah yang jauh dari pesisir ataupun membawa nutrien-nutrien di dan pesisir bawa ke laut tengah. Dan sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika saya tidak bisa menampilkan GIF dari hasil ini, dari hasil olah data ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.